Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Kristologi, yaitu keilahian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ilahi. Sebelumnya, video sebelumnya kita bahas mengenai Allah, gitu. Tuhan Yesus sering disebut sebagai Allah, anak Allah, dan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sendiri memiliki sifat-sifat keilahian. Yang pertama adalah Maha Kuasa, omnipoten, ya. Maha Kuasa. Ayat yang sangat penting kita baca, Matius 28 ayat 18, dikatakan sana. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bayangkan, ini ayat ini sama setara dengan Filipi 2 ayat 10 ya. Wah, ada yang kuasa di langit, di bumi maupun di bawah bumi, ada dalam kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ya memiliki keilahian, sifat keilahian. Yang pertama omnipoten, maha kuasa. Yang kedua adalah Kristus itu maha tahu. Ya. Yang kedua sifat keilahiannya adalah maha tahu. Ya. Jadi tahu segala sesuatu. Ditunjukkan dalam ayat yang penting, yaitu dalam Yohanes 4 ayat yang ke-16. Yohanes 4 ayat 16 dan 17 sampai 19 dikatakan di sana, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Tuhan Yesus, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi Tuhan Yesus itu maha tahu. Nah, ini punya sifat keilahian ya. Jadi maha kuasa, maha tahu, yang ketiga maha hadir. Nah, ini ya, omnipresent ya. Maha hadir. Ayat penting di sini adalah Matius 18 ayat 20, seringkali kita sebutkan ya. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Jadi omnipresent, Tuhan itu hadir. Ya, saat ini kita bicara virtual, Bapak Ibu Saudara belajar ya. Itu kita belajar sambil kita dalam hati juga merasakan kehadiran Allah. Ya, waktu firman diberitakan, kita percaya, kita belajar dengan baik. Allah itu, Roh Kudus itu memberikan pengertian, gitu ya, sehingga kita bisa mengerti, mengaplikasikannya. Jadi Tuhan Yesus itu keilahiannya apa? Punya sifat keilahian, yaitu maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Ya, luar biasa sekali. Lanjut, Tuhan Yesus itu kekal, seperti yang kita bahas sebelumnya dalam kekekalan masa lampau. Dia ada sebelum lahir di dunia, ya, dan dia ikut dalam penciptaan dan segala sesuatu. Lanjut, Tuhan Yesus punya sifat keilahian apa? Tidak berubah. Ya. Ibrani 13 ayat 8 dengan jelas mengatakan di sana, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Manusia ini berubah, Bapak Ibu Saudara, karena manusia ini bukan Allah. Manusia ini berubah, semakin tua, semakin lemah. Ya, kadang kita nggak bisa menepati janji, berubah-berubah. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Janjinya iya dan amin. Ya, itu sifat kealahan. Lalu berikutnya apa sifat kealahan? Kudus. Nah ini ya, Tuhan Yesus Kristus itu kudus. Ia tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Nah ini karena sifat keilahiannya. Dia nggak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Karena dalam dirinya ada sifat keilahian. Kalau enggak, dia akan memungkiri segala yang dia miliki. Nah, karena itu disebut dikandung oleh Roh Kudus. Lewat anak darah Maria, bukan digandung oleh Maria, bukan oleh benih manusia. Bapak Ibu Saudara, kita berdosa, ada yang namanya dosa warisan. Ya. Karena Adam berdosa, maka seluruh umat manusia
berdosa. Nah, Tuhan Yesus tidak ditanam oleh benih Adam, tapi benih Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Jadi dibungkus Roh Kudus, karya Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus itu adalah kudus. Tidak dapat berbuat dosa dan tidak berbuat dosa. Ini hal yang sangat penting ya. Karena kalau Tuhan Yesus berdosa atau dapat berbuat dosa, maka ia tidak bisa menebus kita semua. Nah, ada yang tanya, Pak, gimana kalau Tuhan Yesus lo ngajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang. Loh, itu kan ketika ditanya, gimana kita harus berdoa? Tuhan Yesus menjawab, berdoalah seperti ini. Itu sedang mengajar. Bukan Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya berdosa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu kudus, memiliki sifat Allah yaitu kudus. Ya. Apa keilahian Tuhan Yesus? Yang pertama dinilai dari sebutan oleh sekitarnya, murid-muridnya, musuhnya, ya, yaitu Allah, anak Allah, dan Tuhan. Yang kedua, sifat keilahiannya, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, tidak berubah, kudus, ya, dan hidupnya memuliakan Allah. Yang ketiga, kita belajar dari pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaannya sama dan setara dengan Allah. Yang pertama, menciptakan alam semesta. Dengan jelas ya, kita sudah bahas Yohanes 1 ayat 3 dalam video-video sebelumnya. Bahwa dalam masa lampau, Tuhan Yesus itu menciptakan segala sesuatu bersama dengan Allah. Ya, tidak ada segala sesuatu yang dijadikan tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman itu. Maka dia melakukan pekerjaan Allah. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Mengampuni dosa. Ini berapa kali Tuhan Yesus sebutkan ya. Dalam Markus 2 ayat 5. Dalam Markus 2 ayat 9-10. Lukas 5 ayat 20. Dan seringkali berkata, dosamu telah diampuni. Karena dia adalah Allah. Bisa mengampuni orang berdosa. Ya. Lanjut. Apa karyanya yang ketiga setara dengan Allah? Membangkitkan orang mati. Ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bukan Allah, Lazarus yang mati 4 hari itu nggak bisa bangkit. Ya. Kalau kita manusia biasa cuma bisa melayat gitu ya. Kalau mati suri atau mati sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam bisa. Ya mungkin ada orang bisa membangkitkan. Ini 4 hari, bayangkan 4 hari. Sudah ada mungkin cacingnya atau sesuatu yang rusak dalam dirinya. Ya. 4 hari sudah busuk. Tuhan suruh bangkit, keluar. Bangkit. Karena dia Tuhan, luar biasa. Ya. Dia bisa membangkitkan orang mati 4 hari. Nah, seringkali tapi ada orang tanya ya, seringkali mahasiswa teologi itu tanya, apa bedanya kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Kristus? Kenapa kok dikatakan Tuhan Yesus itu bangkit yang sulung dari semua, pertama kali bangkit? Padahal Lazarus lebih dulu ya, bangkit daripada Tuhan Yesus. Jawabannya sederhana. Kalau Lazarus itu bangkit dari kematian, tapi dia mati lagi. Ya. Mati lagi, baru bangkit pakai tubuh kemuliaan dan hidup kekal. Kalau Tuhan Yesus, ia bangkit dengan langsung tubuh kemuliaan. Gitu. Karena kita, makanya itu disebut Tuhan Yesus adalah pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan kita semua akan bangkit yang percaya kepadanya. Ya, bukan Lazarus. Bayangkan membangkitkan orang mati 4 hari. Luar biasa. Maka itu kita harus semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan selanjutnya? Tadi ya, membuat alam semesta, mengampuni orang berdosa, membangkitkan orang mati. Dan yang keempat adalah menghakimi manusia. Tuhan itu sebagai hakim. Yohanes 5:22, Kisah Rasul 10:42 mengatakan di situ. 1 Petrus 4 ayat 5. Jadi menghakimi karena dia tahu segala sesuatu dan dia adalah hakim yang agung itu. Ya, mari kita semua belajar hal ini ya.
bahwa apa keilahian Tuhan Yesus, tunjukkan dari mana keilahiannya. Yang pertama, dari orang sekitarnya menyebut dirinya, bahkan dirinya sendiri, bahkan lawannya iblis menyebut. Yang kedua, dari sifat-sifat keilahian, omnipotent, ya, omnipresent, ya, maha hadir, maha tahu, ya, omniscience, maha tahu, luar biasa. Jadi omnipotent, omniscience, omnipresent, ya. Bahkan dia nggak berubah, dia kudus, luar biasa. Yang ketiga, dari pekerjaannya sebagai Allah, ya, setara dengan Allah, menciptakan dunia, membangkitkan orang mati, mengampuni, dan menghakimi. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini menunjukkan apa? Keilahian. Kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ilahi. Ya, nanti bab berikutnya kita bahas Tuhan Yesus itu mengambil daging. Dari keilahiannya ini dia mengambil daging menjadi insani. Jadi ilahi sejati, insani sejati. Sehingga bisa menolong kita semua. Puji Tuhan, lewat pelajaran hari ini biarlah kita semua akan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita semua mengandalkannya, kuasanya, kehadirannya dalam hidup kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau mau menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menyatakan dirimu, dan lewat kebenaran firman kami boleh mengerti. Biarlah kami mohon kuasa-Mu menyertai hidup kami, pribadi-Mu khususnya, ada dalam hati kami dan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Bila pengetahuan kami bertambah-tambah dalam Tuhan dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar, dengan semangat untuk terus belajar, dan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga berdoa untuk semua yang telah mendukung video ini, pemberitaan firman ini. Engkau berkati baik secara materi maupun secara yang telah like, subscribe, yang telah share semuanya. Engkau berkati dengan berkat yang melimpah, khususnya semua firman yang ditaburkan gak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar hari ini tentang keilahian Tuhan Yesus. Mari kita semua belajar mengenai sifat-sifat ilahinya yang gak berubah dan tetap sama dahsyat luar biasa, dan ia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa, ya, sifat keilahian yang luar biasa. Biarlah kita semua yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terberkati, silakan tekan tombol like, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terus belajar, silakan tekan tombol subscribe supaya kita semua terus boleh memberitakan firman dan menumbuhkan iman. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan, silakan share dan kita semua boleh terus belajar. Untuk yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di komen. Maka kita akan segera jawab dan menjadi berkat sama-sama. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.